yang terkasih, memang dalam hidup ini kita tidak akan pernah terlepas. Ya, jangan hanya lihat tantangan, tapi sukacita, kegembiraan. Bukankah hidup itu berputar? Berputar terus-menerus. Dan tergantung di mana kita berada, posisi kita, dan di mana kita berusaha untuk memantapkan terima kasih kita atas segala peristiwa yang kita alami. Nah, ini dia, kita percaya di masa senja ini kita diajak untuk melihat kembali perjalanan hidup dengan hati yang penuh syukur. Kan begitu? Nah, kita akan coba ini, mendengarkan dulu sebuah lagu ini dari Oma Endang Rumani, Gandol Gusti. Ya, wah ini lagu kesukaannya ya. Mari kita coba nikmati lagu ini. Selamat mendengarkan. Gandol Gusti, Gandol Gusti, saben dina rina wengi Gandol Gusti, Gandol Gusti, Gandol Gusti, Gandol Gusti, saben dina rina wengi Gandol Gusti. Gandol Gusti, Gandol Gusti, saben dina rina wengi Gandol Gusti, Gandol Gusti, Gandol Gusti, Gandol Gusti, saben dina rina wengi Gandol Gusti. Gandol Gusti. Iya, Gandol Gusti. Ya, ini permintaan tadi, request dari Oma Endang Rumania. Bagaimana kabarnya Oma? Sehat-sehat ya? Sehat-sehat tentunya. Nah,
Kita di sini ada Oma Sapuan, ya. Oma Sapuan mau berbagi kelihatannya. Ya, selamat sore Oma. Monggo, nggih. Ya, selamat sore. Iya, iya. Iya, kok kurang keras ya. Wah, ini kok enggak bisa ya Oma ya. Kok enggak bisa ya? Selamat berjumpa kembali. Iya, suaranya halus, rekamannya kurang. Iya. Radio Pelita Jiwa dengan tema Masa Lansia Saat Penuh Syukur. Namun sebelumnya saya ingin mengucapkan syukur dan mengucapkan selamat serta terima kasih atas berkumandangnya siaran Radio Pelita Jiwa yang lebih hebat dan siarannya bisa didengarkan langsung oleh kita semua dan juga bisa sharing secara langsung. Provisiat untuk Romo Agus. Romo, Oma, dan Opa, sesuai dengan tema hari ini, masa lansia saat penuh rasa syukur, maka masa lansia adalah masa saat penuh rasa syukur kepada Tuhan Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang atas segala rahmat, berkat, serta karunia-Nya yang telah kita terima sepanjang hidup kita. Para lansia perlu bersyukur, karena dengan bersyukur, maka para lansia akan mendapatkan ketenangan dan kebahagiaan. Rasa syukur merupakan kekuatan untuk dapat menjalani hidup yang lebih baik, dan dengan banyak bersyukur akan menimbulkan kehidupan yang lebih bahagia. Juga menyebabkan kesehatan fisik, kesehatan emosi, dan kesehatan mental menjadi lebih baik, serta memperoleh kepuasan hidup, dan juga mencegah rasa stres, serta melawan keputusasaan. Salah satu rasa syukur adalah rasa syukur atas komunitas dan persaudaraan. Tidak bisa dipungkiri, dalam kehidupan sehari-hari, lansia sering mengalami rasa kesepian, sehingga diperlukan bergabung dengan komunitas dan persaudaraan. Komunitas dan persaudaraan dengan teman atau saudara yang seiman, yang bisa saling menguatkan dalam menghadapi tantangan kesehatan maupun tantangan-tantangan yang lain. Berkumpul bersama dalam doa dan saling mendoakan satu sama lain, saling menguatkan, saling melayani, dan saling mendalami kitab suci. Menjalin komunitas dan persaudaraan dalam pelayanan gereja dan pelayanan sesama yang membuat lansia merasa berguna dan berharga. Menjalin komunitas dan persaudaraan dengan teman yang mau dengan setia dan ikhlas mendengarkan. Iya. Mendengarkan dan berbagi suka dan duka, saling berbagi cerita dan saling mendukung, sehingga tidak merasa sendirian atau kesepian dalam menghadapi tantangan dan pergumulan hidup. Menjalin komunitas dan persaudaraan untuk saling berbagi talenta dan karunia Tuhan. Menjalin komunitas dan persaudaraan dengan generasi muda untuk mewariskan iman dan menjadi teladan, serta memberi inspirasi dengan pengalaman hidupnya. Dengan menjalin komunitas dan persaudaraan dengan teman atau saudara yang seiman, maka para lansia tidak akan pernah merasa sendirian. Tidak kalah pentingnya menjalani komunitas dan persaudaraan dengan masyarakat di sekitar untuk menciptakan suasana yang harmonis dan damai. Demikian Romo, Oma, dan Opa sharing saya. Kalau salah tema atau tidak sesuai dengan temanya, mohon dimaafkan. Selamat sore, salam Sensuna. Salam Sensona. Wah, terima kasih Oma Sapuan telah berbagi, telah bercerita. Nah, ini ada Opa Suardiono. Wah,
kebetulan istrinya lagi sakit ya. Semoga Ibu Suwardiono cepat sembuh kembali ya. Dan semoga apa yang dialami ini semakin mendorong kita tidak sendirian. Ada teman-teman kita yang turut berdoa, meneguhkan. Ada yang diam-diam kita tidak tahu selalu berdoa. Nah, ini pentingnya kita bersyukur senantiasa karena rahmat Tuhan. Nah, ini Opa Suwardiono request lagu Sealed with a Kiss. Ya, mari kita nikmati lagu ini. Though we gotta say goodbye for the summer, darling, I promise you this, I'll send you all my love every day in a letter, sealed with a kiss. Yes, it's gonna be a cold, lonely summer, but I'll fill the emptiness. I'll send you all my dreams every day in a letter, sealed with a kiss. I'll see you in the sunlight. I'll hear your voice everywhere. I'll run to tenderly hold you. But darling, you won't be there. I don't wanna say goodbye for the summer, knowing love will miss. Oh, let us make a pledge to meet in September and sealed with a kiss. Yes, it's gonna be a cold, lonely summer, but I'll fill the emptiness. I'll send you all my love every day in a letter, sealed with a kiss, sealed with a kiss, sealed with a kiss. Wah, lagu bagus ya. Kita senantiasa boleh mengalami sukacita dan juga kita harus terima kalau kita mengalami tantangan kesulitan. Disitulah letaknya syukur. Di masa senja ini tentu banyak hal yang mendorong kita untuk bersyukur. Syukur atas keluarga, syukur atas sahabat, dan orang-orang yang hadir dalam hidup kita, siapapun mereka bukan. Dan juga orang-orang yang hadir di sekitar kita. Dan sebagai lansia, kita bersyukur atas kesehatan, sekalipun mungkin sudah tidak sekuat dulu. Mungkin saat ini kita lagi sakit. Dan kepada opa oma yang lagi sakit ada bermacam-macam. Tapi hati kita harus mampu mendorong kita. Terima kasih Tuhan atas pengalaman ini semua. Mungkin engkau ada rencana indah yang barangkali saat ini belum kita nikmati. Lalu kita bersyukur atas pengalaman pahit, juga pengalaman manis. Karena semuanya membentuk kita menjadi pribadi yang lebih kuat dan lebih bijak.
Bukankah firman Tuhan berkata, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus bagi kamu. Luar biasa, luar biasa ya. Nah ini dia Opa Suwarto Semarang ya, satu-satunya yang kuandalkan. Siapa ya? Nah ini dia, mari kita nikmati. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang kuandalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang kuandalkan, satu-satunya yang kupercaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Satu-satunya yang kuandalkan, satu-satunya yang kupercaya, satu-satunya Kau yang setia, satu-satunya Kaulah Tuhanku. Satu-satunya yang kuandalkan, satu-satunya yang kupercaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang kuandalkan, satu-satunya yang kupercaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Iya, memang satu-satunya yang kita andalkan ialah Tuhan sendiri. Karena hidup kita anugerah Allah. Bahwa kita mengalami suka itu bukan kekuatan kita. Bahwa kita mengalami duka bukan keinginan kita juga. Karena itu dalam suka dan duka, mari kita satukan syukur kita, terima kasih kita. Dan itulah yang membuat hidup kita senantiasa berkenan.
Nah, syukur itu bukan hanya saat kita menerima berkat yang indah, tetapi juga saat kita melewati cobaan, tantangan, kesulitan, sakit, penyakit. Memang kita tidak menginginkan kita sakit, tetapi sakit itu datang. Sakit itu bersama kita. Nah, bagaimana dalam situasi seperti itu? Dengan bersyukur, hati kita menjadi damai. Dan kita semakin merasakan kehadiran Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita. Iya, opa, oma, di masa lansia kita ini berbagai penyakit, berbagai kesulitan, banyak hal yang berkurang. Kekuatan kita tidak seperti apa yang pernah kita alami. Semuanya berkurang. Itulah secara alami terjadi dan terjadi dalam hidup kita. Apakah kita harus menolaknya? Apakah kita harus menjauh? Disitulah kita diuji kesabaran kita, kesetiaan kita. Disitulah kita akan semakin bertumbuh, berkembang, dan semakin beriman di dalam kesulitan yang kita hadapi. Nah, ini dia Oma Sapuan meminta lagu Ya Namamu Maria. Lagu bagus tentunya ya. Semoga kita semua boleh menikmati dan sambil berdoa betapa Ibu Maria luar biasa bagi kehidupan kita. Mari kita nikmati kiriman ini. Ya namamu Maria, Bunda yang ku cinta, merdu menawan hati.
lagunya keren ya. Lagunya keren. Lalu kalau kita coba simak, nama Maria itu nama yang indah ya. Nama Maria selalu dipakai oleh banyak orang. Nama Maria bahkan di salah satu kongregasi SSPS Adorasi Abadi, setiap orang yang menjadi suster SSPS Adorasi Abadi akan memakai nama Maria. Maria Francisca misalnya. Atau kita juga banyak nih Oma Lurah kita, Maria Fajarwati. Nah, siapa lagi? Oma. Nah, itu dia, luar biasa. Nah, Oma Topo, oleh kuasa darahmu ini. Namun, Opa Oma, syukur yang kita ungkapkan bukan hanya ungkapan di mulut, tetapi terutama di hati kita. Syukur yang diungkapkan dengan melangkah dari hati ke tangan yang siap menolong, dari hati ke kaki yang siap melangkah. Syukur yang sesungguhnya tidak akan berdiam diri. Dia akan keluar dari dirinya dan akan menyapa orang-orang, menyambut orang-orang, menolong orang yang kesusahan, siap gerak dari hati turun ke mata untuk melihat di sekitar kita, dari hati ke tangan yang siap membantu menolong, dari hati ke kaki yang siap melangkah tidak menunggu lagi. Itulah syukur yang sesungguhnya. Maka marilah kita memandang masa lansia ini bukan sebagai akhir, melainkan sebagai kesempatan emas untuk terus menabur kasih, keluarga dan gereja, serta menjadi teladan iman bagi generasi kita, generasi muda kita. Semoga Tuhan selalu menguatkan kita semua, sehingga di setiap helaan nafas kita tetap mampu berkata, terima kasih Tuhan atas segala yang telah Kau karyakan dalam hidup kita. Nah, ini dia, oleh kuasa darah-Mu, Nikita, request dari Oma Topo. Mari kita nikmati. Ya. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Melihat tahta kemuliaan-Mu Tuhan, pujian
Iya, itu Nikita ya. Bagus, lagunya bagus sekali. Semoga semua terhibur dengan lagu kiriman dari Oma Topo. Dan ini, wah ini Opa Urip Sujud, Swai, Michael Bubble. Lagunya pasti bagus ya. Nah, kita sambung dulu dengan request lagu dari Opa Surip Urip Sujud ya. Selamat menikmati. Nah, ini dia. Mari kita dengarkan. When marimba rhythms start to play, dance with me, make me sway. Like a lazy ocean hugs the shore, hold me close, sway me more. Like a flower bending in the breeze, bend with me, sway with ease. When you dance, you have to pay with me, stay with me, sway with me. Other dancers may be on the floor, dear, but my eyes will see only you. Only you have that magic technique. When we sway, I go weak. I can hear the sound of violins long before it begins. Make me thrill as only you know how. Sway me smooth, sway me now. Other dancers may be on the floor, dear, but my eyes will see only you. Only you have that magic technique. When we sway, I go weak. I can hear the sound of violins long before it begins. Make me feel as only you know how. Sway me smooth, sway me now. When marimba rhythms start to play, dance with me, make me sway. Like a lazy ocean hugs the shore, hold me close, sway me more. Wow. When we dance, you have a way with me. Stay with me, sway with me. When marimbas start to play, hold me close, make me sway. Like an ocean hugs the shore, hold me close, sway me more. Like a flower bending in the breeze, bend with me, sway with me. When we dance, you have a way with me. Stay with me, sway with me. Iya. Wah, ini Opa Sujud nih sambil goyang-goyang tentunya ya. Iya, mari kita coba menghubungi Opa Anton yang dalam perjalanan di kereta api. Barangkali dia bisa menangkap ya. Barangkali bisa ketangkap siaran kita ya. Coba kita ini. Coba mana WA-nya? Oh, ya kita coba Opa Anton. Nah, kita coba Anton Berebah. Iya, kita coba saja bagaimana dia bisa menangkap atau tidak. Halo. Wah, dalam kereta mungkin ini masih ya sambil tiduran ya, Opa Anton. Iya. Iya. Bisa dengar?
Ya, Romo. Sambil Ya. masih di kereta ya? Oh, sudah sampai rumah, baru sampai. Oh iya, meskipun baru Ya. sampai di rumah. Coba cerita sedikit. Tadi Ya. dengar enggak tadi siaran kita? Oh, baru sampai Romo, jadi belum buka aplikasi ini, belum Oh, sempat. nah, bisa Baru cerita masuk. sekarang karena kita ambil Ya. tema syukur dan juga akan menjadi sebuah buku. Bagaimana garis besar Ya. yang Opa Anton coba mengerti buku seri kedua kita ini? Coba, monggo. Ya. Ya. Baik, selamat sore Opa Oma yang terkasih, selamat berjumpa kembali ya tadi dalam perjalanan dari Jogja ke Bekasi. Puji Tuhan sudah sampai rumah ini ya. Tadi sebetulnya saya sudah rekaman di kereta, tetapi saya gabungkan karena aplikasinya agak terganggu, Romo. Iya, enggak Ya, apa-apa. Ini kan jadi- langsung sekarang bisa Ya. ini. Ya. Iya, baik ya. Jadi tadi dalam kereta api saya merefleksikan perjalanan hidup kami berdua hingga saat ini ya. Perjalanan mulai dari perkenalan, pacaran hingga masa menikmati masa lansia ini. Lalu saya membayangkan perjalanan kami berdua ini seperti Abraham. Jadi ketika Abraham diutus oleh Tuhan untuk pergi ke sana, nah, Abraham tidak bertanya apa-apa, tidak bertanya ke tempatnya mana, lalu saya mau dibekali apa. Nah, Abraham tidak, tapi Abraham percaya bahwa Tuhan akan menyediakan logistik lah kira-kira gitu, dan akan menuntun sampai ke suatu tempat tujuan. Demikian pula perjalanan kami berdua ini dulu tidak pernah merancang semacam goals, semacam visi misi seperti organisasi atau manajemen, enggak ya, tapi kami begitu menikah langsung tinggal di Pamulang, kemudian tinggal di Bekasi waktu zamannya Romo Ben Hujan itu. Nah, lalu kami mulai membangun keluarga, tiba-tiba mendapatkan suatu anugerah ya, dan tentu dalam perjalanan kami berdua selama ini ada up and down, ada berantem, ada suka duka, macam-macam. Tapi semuanya kami refleksikan bahwa seperti kemarin, sebelum kami berangkat itu mengungkapkan rasa syukur. Dalam saya istri mengungkapkan, wah kita bersyukur ya bisa mencapai usia ini, anak-anak udah gede, sebentar lagi kita jadi opa oma. Ya, lalu semua perjalanan itu kita nikmati. Lalu saya hanya berkomentar, ya kita ini seperti Abraham saja ya, kita menikmati perjalanan kemana Tuhan menuntun kita, yang penting kita akan percaya ya. Lalu yang kedua, punya pengharapan, dan kita percaya bahwa pengharapan yang sudah diberikan oleh Tuhan itu adalah kasih Tuhan kepada kita. Nah, saat ini Romo, kami berdua itu juga seringkali merefleksikan bahwa masa-masa tua ini lalu apa yang mau dilakukan. Dan tentunya ini menjadi semacam refleksi lah. Sudah tua mau kerja tidak bisa produktif, badan sudah tidak sekuat dulu. Ya paling menikmati hobi. Lalu saya melemparkan suatu bahan permenungan bersama ya. Nah, lalu saya ungkapkan, kita ini kan seperti Simeon, seperti Hana ya, seperti Hana ibunya Samuel. Walaupun kita tidak mengharapkan anak lagi ya, tetapi di usia senja ini kita akan mengharapkan anak baru, tanda petik, yaitu cucu loh. Ya, kita bersyukur ya. Lalu saat inilah ya, walaupun kami berdua ini tidak terlalu religius banget ya, semuanya standar saja lah, tetapi kami memiliki semacam spiritualitas hidup bersama, bahwa saat ini kita itu seperti Simeon dan Hana yang menantikan kedatangan kembali Tuhan. Ya, kalau dulu zaman kitab suci awal Simeon dan Hana menantikan Sang Mesias, maka kita saat ini juga saat-saatnya menantikan Sang Mesias yang datang kembali. Nah, oleh karena itu ya secara
spiritualitas, secara religiositas, kita menata diri supaya ketika tiba saatnya Tuhan datang dalam wujud tanda petik bayi yang baru, ya, Tuhan mewujudkan diri dalam bayi yang baru, maka kita seperti Simeon siap menatang bayi Yesus dan mengatakan, Tuhan, kami sudah siap, sudah saatnya, karena Mesias telah datang, Mesias yang aku rindukan telah datang di hadapan kami. Nah, kira-kira itu, Romo. Jadi masa-masa ini bagi kami memang masa-masa syukur bagi. Nah, semalam, Romo, sebelum kami berangkat, ya pagi tadi berangkat itu masih, wah enak ini sebetulnya ya, kita di masa tua ini kita jalan-jalan aja, ya pergi kemana saja lah menikmati. Nah, ini akhirnya secara tanda petik duniawi kami ingin menikmati juga masa-masa ya pergi bersama-sama dengan siapapun, ya, menikmati masa tua itu sebagai ungkapan syukur kami. Rencana tahun depan kalau boleh diberi kesehatan dan kelancaran untuk menabung, kami mau ke mengikuti proses Larantuka, ya, Larantuka tahun depan. Iya, Ya, iya. jadi ungkapan-ungkapan syukur itu kami wujudkan ke itu. Ya. Jadi ini, Romo, intinya refleksi kami selama perjalanan ini dan juga semalam, ya, itu bahwa kita ini seperti Abraham yang dituntun Tuhan kemanapun kita percayakan diri sepenuhnya, dan pada saat yang bersamaan kita membangun sikap seperti Simeon dan Hana yang merindukan kedatangan Tuhan. Tentu kita persiapkan dengan iman, dengan kehidupan doa, mendalam kitab suci, berbuat baik dan sebagainya. Nah, saya rasa itu, Romo, refleksi saya kaitannya dengan rasa syukur kami berdua dalam menikmati masa senja ini. Mudah-mudahan Opa Oma juga bisa merasakan dan menikmati rasa syukur, ya, dengan caranya masing-masing. Gitu, Romo, selamat sore. Bagaimana di perjalanan tadi, lancar ya? Perjalanan lancar, Romo, lancar. Di sini tadi sebelum saya mulai siaran ini ada hujan. Bagaimana dalam perjalanan, Ya. ada hujan enggak? Enggak, cerah sekali. Oh, Tadi cerah. mendung-mendung sedikit, tetapi ini masih cerah, Romo. Masih Iya. cerah. Ya. Iya. Iya, Sangat Opa cerah. Oma. Jadi ini kami siaran langsung. Ini ada di Sukabumi ya, Opa, ya. Ada di Sukabumi ini. Bekasi. Oh, ini di Bekasi, ini di Malang. Ya. Jadi Opa Oma kalau enggak sekap merekam bisa langsung kontak ke nomor saya. Dan seperti ini saya kontak Opa Anton yang ada di Bekasi, barusan turun sampai di rumah apes juga. Betul. Dan ini betul. ini suaranya cerah sekali nih di studio. Cerah, bagus. Jadi suaranya bagus. Iya, bagus. Iya. Oke, Opa Oma, semoga nanti di kesempatan berikut ini kita bisa langsung, ya, siaran, langsung bisa bercerita, dan buku kita sudah hampir jadi, dan semoga ini laris-laris manis, artinya karena cerita-cerita ini betul-betul cerita pengalaman Opa Oma. Dan saya kira sudah banyak yang mulai pesan-pesan, ya, di Oma Maria. Saya kira sudah cukup banyak. Jadi yang pesan sebelumnya 30, nanti saya kasih 50 ya, Oma Maria, ya. Nanti ya, tadi 50. di Bekasi ada sudah pesan lagi loh, Romo. Iya. Di Cerita Api sudah ada yang kontak, malah minta nomor rekening saya bilang nanti saja. Iya. Saya masih dalam perjalanan. Oh ya, jadi dengan menarik. demikian nanti buku pertama kita laris manis, dan kita bisa lanjut dengan seri kedua yang bertemakan syukur. Saya sudah sharing itu sedikit di masa senja imamatku. Itu sebuah sharing pengalaman seorang imam. Nanti kan Pak Anton juga akan sharing, lalu Om Alin juga akan sharing, sedangkan yang lainnya nanti memberikan pendasaran filosofis, spiritualitas,
lalu kita Ya, ya. melengkapinya dengan sharing-sharing, jadi saya kira nanti menjadi buku yang berguna, yang indah, kan begitu? Ya, betul. Iya. Betul, Iya. betul sekali. Oke, Terus salam, sama ya tertarik salam. dan berbagi juga ya. Ya, nanti salam untuk anak-anak, ya, salam untuk Baik, mereka. sama-sama. Nanti sambil jalan kemana kemari, kita akan menawarkan buku kita, dan saya kira Siap. di sini juga saya sudah ketemu orang atau lagi melaksanakan ini. Saya tunjukkan ini loh buku bagus untuk lansia dan mereka pesan-pesan. Nah, dengan demikian jadi kita promosi lewat mulut saja, dan nanti apalagi kalau sudah ada bukunya langsung kita akan berikan, ayo ambil 10 dan sebagainya. Saya kira begitu ya. Ya Pak Oma, jadi Ya. semoga buku seri pertama kita Bunga Rampai Kala Senja Hidupku ya. Sekarang saya kira itu nanti di Malang sudah, Surabaya sudah, nanti di Jogja tentu saja sudah lumayan. Nanti kita penulis-penulis kalau mintanya 30 saya kira kurang. Nah, kalau 50 saja 50 Harus kali tambah. kali 6 orang sudah 300-an, itu tinggal nanti saya Ya. ini saya kira begitu. Ya, hari ini saya kira siaran kita cukup cerah, mungkin karena habis hujan ya. Karena habis hujan cukup cerah di Di sini. Bekasi cerah, cuaca sedikit mendung tapi cerah. Nah, di sini habis hujan tadi, tapi sekarang sudah berhenti hujannya. Iya. Berarti ya. Iya. Oke, Opa Oma, demikian percakapan kami langsung direct dari studio Jogja dan Bekasi. Iya. Oke, terima kasih Opa Anton. Ya, sama-sama Romo. Ya. Sama Tuhan berkati. Iya, kita akan putarkan lagu. Siapa ini yang meminta lagu ya? Kita akan putarkan lagu permintaan dari Opa Urip sudah, Oma Ibnu Basir, engkaulah perisaiku. Oke, mari kita dengarkan. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku.
bagus sekali. Saya sekarang mau ke Manado. Omalin Lontoh. Manado. Ini Omalin Lontoh. Mana dia? Omalin Lontoh. Loh. Mana dia Oma? Sapuan. Opa Parman, coba Opa Parman. Iya. Iya, sekarang kita Jakarta, tadi Bekasi, langsung. Iya. Iya, selamat istirahat ya Pak Parman. Selamat hari ulang tahun. Tuhan memberkati. Tuhan memberkati. Opa Prapto. Iya. Iya, Opa Prapto. Iya, sebelum ke lingkungan ya Opa Prapto. Coba angkat sebentar. Iya. Opa Prapto biasanya lama baru angkat telepon ini. Iya. Coba. Oh. Berdering kok. Iya. Tidak nyambung ya. Coba saja Oma Pringgolayan. Ya. Ya, Oma Sapuan. Selamat sore, Oma. Oh ya, Rama Agus. Selamat sore, Rama. Iya, kita ngetes siaran langsung ini. Bagaimana sehat-sehat? Bagaimana sehat-sehat? Bisa? Oh iya. Tadi langsung ke Jakarta, ini Bekasi. Sekarang ngetes yang dekat-dekat. Iya, ini langsung dari studio ke tempatnya Oma. Bisa menyampaikan satu dua pesan untuk para lansia. Silakan Oma. Apa ya pesannya Romo? Ya, mau pesan apa ya untuk para lansia? Iya. Untuk para lansia sesuai dengan tema supaya selalu bersyukur, menjaga kesehatan dengan berbagai macam, dengan olahraga, dengan makanan Sehat. baik, Iya. dengan periksa secara rutin begitu Romo supaya Iya. selalu dalam keadaan sehat dan Itu penuh dia. sukacita. Itu Oma. dia. Iya. Iya, terima kasih Oma. Sekarang saya coba Oma Lurah kita mungkin satu dua kata hanya untuk ngetes ya. Terima kasih Oma. Sekarang saya coba Oma Lurah. Oma Lurah, satu dua kata aja ya Oma. Iya, sebelum ke lingkungan, pendalaman iman. Iya, Oma, sebelum ke lingkungan untuk ngetes ini, bagaimana penangkapan siaran kita? Bagaimana Oma? Iya, tadi Pak Antoni itu kok bilang di Bekasi jernih ya Bapakku ya. Jernih, di sini juga Ya. jernih sekali. Ini suara Itulah. Oma juga jernih sekali. Tapi ketika telepon ini, Bapakku lagi telepon saya kan, Ah, itu teleponnya jernih juga. jernih kak ini sudah saya ganti Beberapa kabel. hari itu kan saya selalu setel, itu jernih. Ah, Cuman hari ini saja itu seperti tidak serobit gitu loh, seperti nggak bunder gitu loh. ya ini saya baru Apa? ini ganti kabel-kabel ini dan
dan ya lumayan, nanti semoga bisa bertahan, dan juga Iya. telepon langsung dan juga ini jernih sekali. Iya. Iya. Mungkin seperti nyepenter gitu loh. Mungkin kabelnya juga nanti nggak apa-apa Bapakku. Yang penting tetap semangat, tetap kita coba, pasti ketemu kok ceritanya Iya, nanti. iya. Ini apa nih, 1000 hari Oma datang tidak? Saya memang nanti datang. Enggak, Jauh itu. kan saya itu kan tanggal 7 Oktober kan Oh Pak Acehnya iya, diajak. iya Nah, betul. saya ini kan panitia inti. Nah, kalau saya Iya. pergi terus, Jangan. saya ini bendahara dan penyandang dana. Kalau saya pergi nanti kan sepertinya kan tidak bertanggung jawab ya Bapakku ya. Iya. Nanti Natalan kalau mau ikut ke stasi-stasi di daerah Muntilan boleh sama Oma. Nah, Iya, saya nanti saya pikir gitu. Jadi mending saya lain waktu saja, iya. atur waktu dengan Bapakku. Iya. Kalau aku mau ke sana ya ke sana gitu, daripada pas HUT saya pergi kayaknya saya nggak Iya, enak. tidak bagus ya. Apalagi yang pegang Hmm. uang ya, nanti panitia minta uang. Iya, nanti kan ya begitulah. Iya. Ya terima kasih Bapakku bisa mengerti. Ini Iya. nomor telepon barunya apa saya kasih nama ya? Saya Ya, kasih nama jadi radio. nomor ini hanya khusus untuk telepon. Jadi yang satunya nih untuk lagu-lagu. Yang nomor ini yang saya ini smartphone memang. Ini jadi telepon lama. Yang telepon saya yang lama sejak saya di Jakarta itu. Lama enggak pakai, lalu saya kasih SIM. Jadi kalau misalnya mau telepon on air, Ya. teleponnya ke nomor ini ya Bapak Ya, ya? nomor ini Oma. Nomor ini. Oh ya, Iya. siap, saya sosialisasikan ya. Iya. Ya, Oma bisa sampaikan, Oma para pendengar kalau mau cerita, mau sharing, langsung saja ke nomor ini ya Oma ya, nanti di-share. Kita bisa sharing, nggak perlu rekam. Nah, nanti saya bagikan rekamannya untuk tahu hasilnya bagus atau tidak. Nanti saya copy, nanti saya bagikan. Lagi pula ini kan sekarang oma-oma baru belajar pakai radio yang baru. Iya. Beberapa nih komentar sudah tak tutul katanya, tapi nggak ada suaranya. Oh, yang penting volumenya nanti di volumenya kan merah 100%, pasti kedengaran. Iya. Gak apa-apa. Ini kan indahnya menjadi lansia. Ini kan boleh begitu kok. Iya. Boleh begitu. Itu dia. Iya. Makanya bersyukur jadi lansia itu karena semua salah itu boleh kok lansia. Memang. Tapi maaf ya, aku sudah tua. Jadi semua tuh excuse kalau sudah tua. Makanya bersyukur bisa jadi lansia. Nanti buku kedua akan menjadi lebih tebal lagi karena juga ada yang bersharing, ada yang memberikan pendasaran. Jadi teman kami Romo yang ada di sini, dia senang sekali. Saya ajak, ayo nulis, memberikan pendasaran tentang syukur. Pak Parman juga nanti akan menulis, tapi akan direkam, lalu Opa Antoni yang akan meredaksi. Iya, itu enaknya lansia. Iya. Kalau jadi penulis aja ngomong tok boleh, ada yang tuliskan. Direkam nanti diolah oleh Opa Antoni gitu. Saya pelan-pelan juga. Jadi kali ini saya sharing aja dengan memberi kata pengantar itu. Iya, sharingnya Bapakku tadi tak share ke teman-teman. Jadi Romo ternyata berat juga ya. Kita pikir paling berat itu jadi Romonya anak-anak, ternyata dari Romonya itu lebih berat. Iyalah. Wah, kalau gini bagus nih, jelas sekali suara kita, suara Oma jelas jernih. Iya. Kalau gini Bapakku juga jernih. Kan itu nyeplanter tuh. Apa mungkin di sini tuh banyak pemancar yang bocor-bocor ke gimana? Tidak, ini kan bukunya 50 ya. Kenapa, Ma? Buku yang pertama ini saya pesen 50. Pastilah nanti
Bu Topo akan ambil di Oma si siapa itu ambil 10 nanti saya beritahu nanti ketika saya ke Malang itu kan beberapa saya sudah tunjukkan oh nanti saya bantu saya bilang nanti ambil di Oma Maria gitu. Nah, Antoni Iya, sudah. Ya, Antoni sudah termasuk. ya ini Opa Antoni seperti tadi dia cerita oh dia di kereta aja sudah ada yang pesan jadi dia tidak lagi 30 tapi juga 50 jadi Iya, ya sama seperti saya. Karena termasuk yang itu, yang Bapakku pesan-pesan itu, ah, ah, termasuk itu. Jadi ya 50. ya pasti habis Oma pasti habis. Pasti habis Habis lah, kalau nggak habis dimakan. ya enggak jadi untuk nanti dari penjualan ini kita punya modal untuk cetak yang kedua. Itu kalau nanti cetak kedua kan full nanti untuk modal kita bersama untuk radio gitu. Ya, Oke, ya. siap. Oke. Oke, Opa Oma saya masih ada request lagu ini. Oma Maria request lagu apa ini? Saya request lagunya kali ini nggak request karena sudah banyak. Bapakku selesaikan Oh dulu. ya, Karena tinggal seperempat jam nanti nggak keburu. oh ya, ini siapa lagi ini? Oma Justina Sigit, One Day at a Time. Ya, kita Iya. putarkan ya. Oke, terima kasih Oma Oke. Lura. Ciao. Makasih Bapakku. Ya, Dadah. dah. I'm only human. I'm just a woman. Help me believe in what I could be and all that I am. Show me the stairway I have to climb. Lord, for my sake, teach me to take one day at a time. One day at a time, sweet Jesus. That's all I'm asking of you. Just give me the strength to do every day what I have to do. Yesterday's gone, sweet Jesus, and tomorrow may never be mine. Lord, help me today, show me the way, one day at a time. Do you remember when you walked among men? Well, Jesus, you know, if you're looking below, it's worse now than then. Pushing and shoving, that's crowded my mind. So for my sake, teach me to take one day at a time. One day at a time, sweet Jesus. That's all I'm asking of you.
indah sekali ya. Terima kasih Oma Justina Sigit. Ini masih ada lagu Oma Christina, If Tomorrow Never Comes. Ya, ya ini lagu terakhir ya. Lagu terakhir nanti kita tutup dengan lewati. Ya, mana lagunya Oma Sigit tadi mana ini? Iya, mana dia Oma Maria lagunya Oma Sigit ini? Oh ini ya. Iya, ini saya putarkan. Ini dia. Mana tadi judulnya? Wah kok ya kok tidak sesuai dengan ini ya sudah. Listen to the rhythm of the falling rain, telling me just what a fool I've been. I wish that it would go and let me cry in bed, and let me be alone again. The only girl I care about has gone away, looking for a brand new start. But little does she know that when she left that day, along with her she took my heart. Please tell me now, does that seem fair? For her to steal my heart away when she don't care. I can't love another with my heart somewhere far away. The only girl I care about is gone away, looking for a brand new start. But little does she know that when she left that day, along with her she took my heart. Rain, won't you tell her that I love her so? Please ask the sun to set her heart aglow. Rain in her heart and let the love we do start to grow. Listen to the rhythm of the falling rain, telling me just what a fool I've been. I wish that it would go and let me cry in vain, and let me be alone again. Oh, listen to the falling rain, pitter patter, pitter patter. Oh, listen to the falling rain, pitter patter, pitter patter. Oh. Iya, itu lagu terakhir. Dan kepada opa oma sekalian, nah tadi kan sudah dengar sendiri, jadi kita bisa interaksi langsung. Tadi saya dengan Opa Anton Atuni di Bekasi, dengan Oma Lurah di Malang, dengan Oma Sapuan di Yogyakarta Pringgolayan. Nah, demikian juga tadi belum sempat tes coba dengan Oma Lin, nanti kesempatan berikut ya Oma Lin. Tadi saya tadi coba ini nak nyambung, mungkin sudah ada kegiatan ya. Nah, sekarang kita akan putarkan lagu terakhir dan selamat beristirahat Opa Oma. Semoga siaran-siaran kita ke depan akan menjadi lebih interaktif lagi ya. Jadi ini dia, sekarang kita akan putarkan lagu Dikala Senja Hidupku ya. Kita akan putarkan mana dia di senja. Iya, kita akan putarkan lagu mana dia. Mana dia lagunya? Iya, oh ternyata banyak rekaman lagu ya. Banyak rekaman lagu. Dan ini kita akan putarkan lagu Di Senja Hidupku. Mana dia? Wah, ini dia. Oke, mari kita nikmati.
yang makna yang indah. Tak sekadar menunggu, aku masih mampu menjalani hidup dengan penuh syukur. Rambut memutih, kulit mulai keriput, namun semangatku takkan pernah surut. Bercerita, berbagi, menjadi cahaya, menjadi pelita bagi sesama. Rambut memutih, kulit mulai keriput, namun semangatku takkan pernah surut. Bercerita, berbagi, menjadi cahaya, menjadi pelita bagi sesama. Hidupku berharga, takkan sia-sia, setiap detik punya makna yang indah. Tak sekadar menunggu, aku masih mampu menjalani hidup dengan penuh syukur. Papa Oma senja mempesona, mari bernyanyi, mari menari. Tersenyumlah, tetap berseri, senja bukan akhir, tapi awal yang indah. Hingga saatnya kita pulang dengan bahagia. Di senja hidupku, aku tetap bercahaya. Hidupku bermakna selamanya. Kulit mulai keriput, namun semangatku takkan pernah surut. Bercerita, berbagi, menjadi cahaya, menjadi pelita bagi sesama. Opa Oma senja mempesona, mari bernyanyi, mari menari. Tersenyumlah, tetap berseri, senja bukan akhir. Iya, dengan berakhirnya lagu ini, berakhirlah pula perjumpaan kita. Terima kasih Opa Oma semua. Dan sekarang kita akan, ya, yang mau makan malam silakan selamat makan. Dan yang mau sudah masuk tempat tidur beristirahatlah. Nah, kita jumpa di kesempatan berikut. Jadi jangan lupa ya, siaran kita untuk interaksi ini sudah oke. Jadi kapanpun, jadi meskipun tidak harus merekamnya, bisa langsung ke nomor, nanti Oma Maria akan tunjukkan nomor telepon saya yang khusus hanya untuk menelepon pada siaran radio. Selamat malam, ciao, sampai jumpa.